menjadi sangat menarik fenomenologi itu. Bagaimana kita menguliti agar apa yang muncul ke permukaan itu betul-betul mewakili, menjadi representatif, ya, sesuai dengan apa yang dimaksudkan oleh objeknya. Bagaimana caranya? Satu, cara pertama adalah kita mengeluarkan unsur-unsur sensasionalnya. Dan kedua, kita harus fokus memiliki intensi kepada objeknya, sehingga kita bisa memaknai makna sesungguhnya. Kemarin kita masuk sudah sampai kepada Descartes, ya, René Descartes, metode keraguan-raguan. Bagaimana suatu kebenaran, suatu ilmu, suatu teori dibangun dengan cara kerja meragukan segala sesuatu. Ya, kita meragukan dulu lah semua bangunan ilmu pengetahuan itu. Teori-teori itu kita ragukan dulu. Semuanya, asumsinya, cara kerjanya, metodenya, penjelasannya, argumentasinya, datanya. Kita ragukan dulu. Sebab setiap bloknya, setiap blok bangunan itu kalau dimisalkan sebagai bangunan, kita ragukan dulu. Tiangnya kita ragukan, pondasinya kita ragukan, temboknya kita ragukan, segala macam kita ragukan dulu. Ya. Untuk apa itu? Untuk kita uji apakah pondasinya kuat, apakah tiang-tiangnya, kolom-kolomnya kuat, apakah tembok-temboknya kuat, apakah semennya cukup, apakah pasirnya cukup, dan segala macam. Kita uji itu. Jadi bangunan ilmu pengetahuan itu harus diuji. Apakah datanya kuat, apakah metodenya matching, ya, matching, fit, gitu ya, fit. Apa metodenya fit itu mungkin seperti tangan saya ini. Ini fit. Jadi semua tangannya ini fit. Tapi kalau ada lebih sedikit ke atas nih, yang lebih nih, itu namanya tidak fit, kelebihan. Atau kalau dia ini kekurangan. Jadi kalau fit itu harus begini. Gitu ya. Seperti itu. Jadi diragukan oleh Descartes. Ya. Sehingga kita ingin mengapa kita meragukan itu? Karena kita ingin sampai menemukan suatu kebenaran yang benar-benar, suatu penjelasan ilmiah yang betul-betul validitasnya bisa dibuktikan. Ya, validitas bisa dibuktikan, bisa diuji. Jadi ilmu pengetahuan itu, teori itu, kebenaran itu harus terbuka untuk diuji. Ya, tidak ada sesuatu teori, suatu kebenaran yang tidak terbuka untuk diuji. Kalau ada sesuatu yang tidak terbuka untuk diuji, itu biasanya masuk ke ranah keyakinan. Ya, ranahnya keyakinan. Kalau keyakinan itu Anda tidak usah mengatakan benar atau dulu, yakin aja. Yakin aja. Tidak usah Anda meragukan segala sesuatu. Oleh sebab itu masuk ranah keyakinan. Tapi dalam ilmu pengetahuan tidak bisa begitu. Ilmu pengetahuan harus diuji, harus dibebaskan, sehingga ilmu pengetahuan itu, kebenaran ilmu pengetahuan itu tidak dalam posisi di dalam keraguan. Gitu. Ya. Metodenya keraguan untuk membuktikan bahwa kesimpulannya tidak diragukan. Ya. Jadi ini metode Descartes ini unik, ya, yang menggunakan metode keraguan untuk membuktikan kebenaran supaya kebenaran itu tidak diragukan. Ya kan? So, banyak sekali kebenaran yang diragukan. Ya.
dalam satu diskusi tadi malam misalnya, keputusan pemerintah untuk misalnya melarang expose konten-konten itu dianggap keputusan yang meragukan karena datanya bisa dimanipulasi, bisa direkayasa, dan data rekayasa atau data manipulasi itu menimbulkan keraguan, dan kalau begitu kebenarannya itu diragukan. Begitu juga ilmu pengetahuan itu tidak bisa ya penjelasannya meragukan, harus benar-benar benar. Ketika itu ya baru dia bisa dikatakan tidak benar kalau sudah dibuktikan, sudah diverifikasi lewat misalnya kalau positivisme lewat mengatakan panca indera. Dilihat datanya, dilihat buktinya, dilihat prosesnya. Dengan demikian, Descartes mengatakan tidak boleh menerima begitu saja kebenaran semua hal. Jadi seorang ilmuwan, seorang pakar, seorang dosen atau misalnya seorang intelektual tidak boleh dengan begitu saja menerima informasi dan dianggap benar. Harus ada check and recheck. Ya, harus melihat apa betul datanya, apa betul sumbernya, apa betul basis argumentasinya, ya, sehingga ada ruang untuk membuktikan. Tanpa pembuktian dianggap itu pernyataan yang a priori, ya, pernyataan yang a priori yang belum tentu mengandung konten kebenaran. Ya, dunia ilmu pengetahuan itu bukan dunia politik. Ya, dunia ilmu pengetahuan itu bukan dunia mistik. Ya, dunia ilmu pengetahuan itu adalah dunia dengan argumentasi yang kuat, dengan data dan fakta yang kuat, dan dengan penjelasan yang runut, sistematis, dan terbuka peluang untuk dilakukan pembuktian. Itu sebabnya Descartes mengatakan harus dilakukan. Jadi kalau Anda membuat tesis, terus kita membacanya, kita harus meragukan tesis Anda itu, sampai Anda menjelaskan kepada kita bahwa tesis itu dibangun oleh Anda berdasarkan fakta-fakta yang kuat, berdasarkan cara kerja yang benar, yang fit, dan berdasarkan argumentasi logis yang bisa diterima oleh akal manusia. Itulah yang dibersihkan oleh positivisme, supaya logika argumentasi itu tidak menggunakan lagi logika kaum agamawan yang lebih banyak mistisisme, yang lebih banyak kerana keyakinan. Gitu. Nah, metode ini sangat di abad ke-19 sangat populer karena Descartes itu menjadi salah satu tokoh rasionalisme yang terus diacu di dalam banyak pengembangan cara berpikir, meragukan segala sesuatu. Oleh sebab itu terus berkembang, mendorong munculnya beberapa metode lain. Misalnya dari metode keraguan itu terus orang mengembangkan metode analitik. Ya, metode analitik. Orang melakukan menganalisis, ya. Metode analitik ini terutama banyak digunakan oleh para ahli, para pakar yang mengklaim dirinya sebagai kelompok postmodernisme misalnya. Ya. Mereka menganalisis apapun dianalisis, termasuk terminologi. Jika kita mengatakan terminologi vaksin itu baik, maka orang vaksin Sinovac misalnya, orang akan menganalisis apa yang dimaksud dengan vaksin Sinovac, apa yang membedakan dia dengan vaksin
Novavax, apa yang membedakan dia dengan vaksin biotech dan segala macam. Jadi dianalisis, orang melakukan analisis, menyusun sebuah tabel nilai-nilai di situ, ya, di apa ya, diklasifikasi, gitu, menentukan mana nilai-nilai yang benar dan mana nilai-nilai yang kurang benar, ya. Bahkan di dalam sebuah kalimat, ya, di dalam linguistik misalnya, metode analitik itu menjadi sangat populer. Bagaimana kita meneliti konten-konten bahasa, konten-konten pernyataan yang terus mengandung nilai-nilai tertentu, pesan-pesan tertentu yang seringkali agak berbeda dari bahasa yang satu dengan bahasa yang lain, dan ditangkap berbeda dengan cara yang berbeda. Nah, oleh sebab itu, misalnya di dalam analisis bahasa di postmodernisme, terutama oleh Derrida, oleh Foucault, oleh Husserl, itu dipersyaratkan kita harus memiliki misalnya standar-standar dalam analisa itu. Ya, kalau kita melakukan analisa, kita memiliki standar, ya, dan firm terhadap makna, ya, sehingga mendalam, dan kita tidak boleh hanya bertumbuh kepada satu makna, di mana terus kita mengatakan makna itulah yang dianggap benar menurut diri kita sendiri. Tetapi juga ada standar makna yang diakui secara universal, dan kemudian kita mengetahui mengapa standar universal itu terus dimaknai lain di dalam standar misalnya lokal. Nah, dengan demikian, kemudian di dalam metode analitik itu orang membuat interpretasi. Orang bisa melakukan interpretasi, memberi pemaknaan baru terhadap semua gejala yang muncul berdasarkan data-data, berdasarkan argumen-argumen, atau berdasarkan misalnya sains dan tanda. Kalau tidak salah, beberapa waktu yang lalu saya sudah mengutip Ernest Cassirer. Bukunya kecil, bukunya sangat baik, itu An Essay on Man, suatu penjelasan tentang manusia. Ya, An Essay on Man itu salah satu buku klasik yang kecil yang sangat bermanfaat untuk menjadi basis bagaimana kita melakukan interpretasi terhadap simbolisme yang terjadi di dalam setiap tindakan manusia. Ya, setiap tindakan manusia itu selalu disertai oleh simbol-simbol, oleh tanda-tanda. Ya, apa yang saya ucapkan itu mengandung simbol dan tanda dan mengandung pesan tertentu. Sekarang tinggal kita menginterpretasikan tanda itu, pesan itu, dan simbol-simbol itu. Keahlian kita di dalam menginterpretasikan tanda, pesan, dan simbol itu merupakan satu kemungkinan untuk menerima makna yang benar sesuai dengan apa yang dimaksudkan. Ya. Jadi kalau Pak Budi mengatakan A kepada saya, nah, baru benar menurut pandangan Pak Budi itu A kalau saya menginterpretasikannya, menangkapnya sesuai dengan apa yang dimaksudkan A oleh Pak Budi. Tapi kalau saya menangkap A-nya itu A aksen, atau A-1, atau A+1, maka sesungguhnya saya tidak menangkap secara utuh kebenaran yang dimaksudkan oleh Pak Budi. Sehingga saya keliru dalam menginterpretasikan, dan saya tidak sampai kepada kebenaran yang benar-benar benar sesuai yang dimaksudkan oleh
Pak Budi. Itulah analitik. Ya, kalimat A itu harus ditangkap A, baru dikatakan A itu adalah benar sesuai yang dimaksudkan sebagai A oleh Pak Budi. Tetapi kalau A yang dimaksudkan Pak Budi saya tangkap menjadi B atau A plus 1 atau A min 1, maka plus dan min itu menunjukkan bahwa ada sesuatu yang tidak benar, tidak utuh yang ditangkap oleh seseorang. Artinya orang itu belum sepenuhnya menangkap kebenaran yang benar. Ya, kita harus menganalisis itu. Ya, sehingga apa yang dimaksudkan oleh seseorang, oleh data, oleh fakta, itulah yang diungkapkan. Bukan kita hanya sekedar menginterpretasikan dari data itu, dari fakta itu. Tapi data itu bercerita, dan cerita dari data itulah yang harus kita tangkap, yang harus kita pahami. Data itu memberi tanda, dan tanda itulah yang harus kita tangkap, kita terima. Bukan interpretasi kita terhadap data itu. Ya, terhadap data itu. Sebab kalau ada interpretasi kita terhadap data itu, maka unsur subjektivitas lebih dominan daripada unsur objektivitas. Nah, di dalam ilmu-ilmu positivisme, justru yang subjektivitas ini yang ingin dieliminasikan. Sedapat mungkin kebenaran ilmu pengetahuan itu mengurangi atau membebaskan dirinya dari unsur intervensi, unsur subjektivitas. Ya, sepanjang semakin sedikit keterlibatan subjektivitas terhadap sesuatu itu, semakin benar dia. Semakin besar interpretasi subjektivitas terhadap sesuatu itu, semakin keliru kebenaran itu. Nah, itulah yang dimaksud oleh subjektivitas, positivisme. Walaupun kita tahu nanti di belakangan, di dalam kritiknya, tidak seluruhnya bisa dikatakan seolah-olah subjek itu tidak boleh berinteraksi dengan objek. Ya, objek baru bisa diinterpretasikan kalau ada keterlibatan di dalam derajat tertentu terhadap objek, sehingga kita bisa memahami tentang objek. Bagaimana kita bisa memahami objek kalau kita tidak terlibat dengan objek? Kita tidak paham tentang objek. Kita tidak mengenal objek. Kita tidak mengerti objek. Bagaimana kita dengan posisi yang tidak mengenal, tidak paham, tidak tahu tentang objek, atas kita bercerita tentang objek atau memberi penjelasan tentang objek? Nah, disinilah positivisme mengalami problematik, ya. Sementara dia ingin menghapuskan sebanyak mungkin, ya, semaksimal mungkin keterlibatan subjektivitas terhadap objek, kebenaran objektif, tapi di pihak lain dia tidak bisa melepaskan diri secara seluruhnya terhadap objek yang ingin dijelaskannya. Nah, itu sebabnya terus kemudian metode analitik menjadi salah satu metode yang digunakan untuk menjembatani, ya, dikotomi yang terlalu besar antara objek dan subjek. Ya. Karena kehidupan dunia itu selalu saja, ya, terjadi interaksi. Ya. Ada interkoneksi keduanya. Ya, tidak mungkin tidak terjadi. Oleh sebab itu, dari metode analisa ini terus berkembang lagi kepada metode lain, ya, yang mungkin lebih canggih, yang sering disebut oleh para ilmuwan atau para pakar metode refleksif, ya, metode reflektif. Metode reflektif diberi basis oleh kesadaran
kenyataan bahwa kehidupan dan dunia itu nggak bisa lepas. Ya, praktek kehidupan dan dunia nyata itu nggak bisa lepas. Apa yang kita lakukan di dunia ini dengan objek yang kita perhatikan segala macam nggak bisa lepas. Nggak bisa lepas dengan diametral seolah-olah tidak ada sambung menyambung dan tidak ada koneksinya satu sama lain. Ya, ada koneksi antara dunia kehidupan ya dengan dunia nyata. Ya, antara subjek dan objek. Jadi kebenaran itu ya bagaimana dibangun melalui penggunaan kesadaran manusia. Ya, kesadaran manusia sebagai hasil interaksi antara dunia kehidupan dengan dunianya. Antara kehidupan dengan dunianya. Orang melakukan refleksi dengan memperhatikan objeknya, ya, dan objek diperhatikan lewat kesadarannya dengan tenang, meneliti, menganalisis, memetakan, ya, membanding-bandingkan. Orang melakukan refleksi di situ, ya, sehingga kebenaran bisa dirumuskan melalui kesadaran kita. Jadi metode refleksi seringkali melibatkan unsur-unsur kesadaran. Ya, orang duduk dengan tenang, membaca data dengan baik, memetakan unsur-unsurnya, ya, melihat apa yang ada di balik data itu, terus melihat interkoneksinya atau keterpautannya satu sama lain, melihat intersaksinya, dan kemudian masuk ke dalam kesadaran manusia, dan dengan kesadaran manusia itu, terus orang bisa menyatakan sesuatu. Hasil refleksi itu ya digunakan sebagai penjelasan terhadap segala sesuatu. Itulah metode refleksi. Metode yang seringkali tidak digunakan oleh kebanyakan orang karena dia memerlukan ketenangan, kedalaman, penguasaan komprehensitas terhadap data-data dan fakta-fakta. Ya. Dan dia bisa membanding-bandingkan dengan yang lain, ya. Membandingkan dengan yang lain. Terus setelah itu dia melakukan penilaian, judgment, dan melihat juga datanya dan faktanya, dan kemudian berdasarkan refleksi atas kesadarannya itu, dia menyatakan sesuatu, baru menyatakan sesuatu. Itulah metode reflektif. Ya, biasanya metode reflektif itu banyak sekali digunakan oleh para ilmuwan yang lebih banyak meneliti ke aspek-aspek mentalitas atau aspek-aspek politik atau aspek-aspek ke teologia. Bahkan sekarang banyak juga penelitian kebahasaan, kesastraan yang lebih ke arah ke yang beyond the fact, ya, beyond the fact. Jadi dari René Descartes itu, ya, mendorong terjadinya pengembangan metode dari keraguan-raguan, terus orang mengembangkan metode analitik dan orang mengembangkan metode reflektif. Begitu banyak metode. Tinggal kita mau menggunakan mana untuk penelitian kita. Nah, di dalam penelitian yang kuantitatif, metode reflektif itu seringkali tidak mendapat tempat yang memadai. Tetapi di dalam penelitian yang bersifat kualitatif, ya, metode reflektif dan analitik itu
menjadi kuat. Ya, metode analitik di dalam metode kuantitatif ada juga sebetulnya, ya, ada juga. Harusnya dibuka ruang itu, terutama terutama di ruang pembahasan di mana kita mendiskusikan hasil riset kita dengan teori-teori, dengan fakta-fakta, dan dengan tren-tren yang terjadi pada masa ini, pada masa sekarang ini. Jadi tidak berhenti, riset kuantitatif itu tidak boleh berhenti di pembuktian statistik kuantitatif. So, kalau dia berhenti di dalam pembuktian statistik, maka dia kering penjelasan, dan terus orang sering menyindir bagaimana hubungannya, bagaimana pengaruhnya, maka jawabannya pengaruhnya atau hubungannya baik-baik saja. Nah, jadi karena dia berhenti di situ. Nah, kalau dia teruskan ya dengan penggunaan metode analitik dan reflektif, maka hasil pembuktian kuantitatifnya itu bisa berbunyi, bisa menjelaskan sesuatu. Dan itu ada gunanya di dalam pembahasan. Apa yang harus dibahas adalah hasil-hasil pembuktian dengan fakta-fakta empiris di lapangan dan dengan teori-teori yang menjadi basis digunakannya perumusan hipotesis. Nah, diskusi itulah yang terus memberikan penjelasan yang terbaru, ya, yang bisa menghasilkan novelty. Tapi kalau dia berhenti di dalam hasil uji kuantitatif saja, maka dia sesungguhnya kering di dalam penjelasan, dan itu orang sering menganggap sebagai bukan disertasi tetapi latihan penelitian. Ya, orang mengkritiknya itu sebagai latihan penelitian atau latihan dalam penggunaan metode statistik di dalam penelitian. Belum dikategorikan sebagai tesis atau disertasi. Nah, ini yang juga harus diperhatikan. Jadi, variansi metode yang begitu banyak akan memperkaya kita, memberi penjelasan terhadap fenomena yang terjadi, yang berkembang di tengah-tengah kehidupan kita. Kemudian ada metode lain yang juga sangat berpengaruh, ya, yang sangat berpengaruh kepada perkembangan ilmu pengetahuan. Bagaimana sebuah kebenaran itu dirumuskan, sebagai sebuah teori dirumuskan. Dia tidak lagi berwujud kepada hal-hal yang telah kita bicarakan, tetapi metode ini dikembangkan oleh Hegel, ya, George Hegel, ya, sekitar tahun 1700 atau abad ke berapa tuh, 1770-an sampai 1800 sekian, ya. Itu Hegel mengembangkan apa yang disebut metode dialektika. Ya, kita sudah sering mengenalnya itu. Tesis, antitesis, sintesis. Ya. Ada tesis, ada antitesis. Ya, pertentangkan keduanya dari tesis dengan antitesis itu menghasilkan sintesis. Hegel, ya, merumuskan metodenya ini dengan asumsi bahwa sesungguhnya, ya, awal tesis itu adalah dari asumsi, ya, asumsi terdiri dari asumsi. Tetapi asumsi juga mengandung non asumsi. Jadi, ya, sebetulnya di dalam penjelasan kebenaran itu awalnya dari asumsi. Kita berasumsi sesuatu itu A. Ketika asumsi itu kita yakini kebenarannya, maka dia, ya, menjadi tesis.
Ketika asumsi-asumsi itu diuji, dan diuji terus, begitu diuji, diyakini terus kebenarannya dan menunjukkan kebenarannya, maka dia menjadi tesis. Ya, ada teori di situ, dan teori itu, asumsi-asumsi teoritisnya itu benar, masuk akal, dan dipakai di dalam sebuah masyarakat. Dia kemudian menjadi tesis. Ya, tesis dipegang, berlaku ketika itu. Ya, sepanjang belum ada yang mengatakan bahwa itu tidak benar atau melawan tesis itu, maka teori, asumsi-asumsi yang ada di dalam tesis itu dianggap benar. Ya, dianggap benar. Ya, kecuali ada yang melawan. Ya. Karena dianggap benar terus, dan itu terus di-endorse terus. Apa di-endorse itu ya? Dikukuhkan terus, di-endorsement, diberikan endorsement. Akhirnya, ya, asumsi-asumsi itu terus menjadi besar, ya, menjadi kuat, dianggap terus benar. Nah, kemudian asumsi-asumsi itu diterima di tengah kehidupan masyarakat, diterima tanpa ada justifikasi, ya, tanpa ada justifikasi. Pokoknya kita terima aja, benar bahwa 2 tambah 2 itu 4, ya. Karena sepanjang 2 tambah 2 itu 4, dan belum ada orang yang mengatakan 2 tambah 2 itu 4 plus 2, gitu, enggak. Ya kan, gitu. 2 tambah 2 itu 4. Belum ada orang yang mengatakan bahwa 4 itu bisa juga 3 plus 1. Atau 1 plus 3. Atau 2,5 plus 1,5. Gitu. Sepanjang itu belum mengatakan gitu, maka orang mengatakan 2 tambah 2 itu ada 4. Itulah tesis, itulah asumsi. Nah, kemudian tesis itu, ya, diuji. Lewat apa? Lewat ada yang mengatakan enggak seperti itu. Ada antitesis. Ada antitesis. Saya ingin mencontohkan beginilah, supaya lebih mudah pemahamannya. Kalau di satu negara berlaku tirani, otoritarianisme gitu ya, otoritarianisme, maka sepanjang itu, ya, sepanjang tirani itu berlaku, otoritarianisme berlaku, maka itu dianggap kebenaran yang berlaku. Di dalam reformasi itu dianggap katanya orde baru itu otoriter, ya kan? Disangka otoriter. Karena orang menganggap itu otoriter. Kalau menganggap itu otoriter, itu tirani. Atau sekarang orang menganggap ini Republik Indonesia itu dikelola bukan oleh partai politik, bukan oleh masyarakat sipil, tetapi oleh oligarki. Karena yang berkuasa itu hanya beberapa orang aja yang menentukan republik ini. Ya, yang menentukan republik ini tidak lebih dari misalnya 20 orang aja. Yang lainnya itu cuma panggung, DPR panggung, ya, ini panggung, semua panggung. Tapi sebetulnya apa yang terjadi sekarang ini ditentukan oleh segelintir orang. Itu yang disebut oligarki. Ya, nggak usah kita sebut orangnya siapa gitu. Ada pemilik modal di situ, ada ketua partai di situ, ada yang berpengaruh di tokoh di situ, ada segala macam di situ. Dan itulah yang seperti Forum Ekonomi Dunia lah, yang menentukan, ya. Kalau di World Economic Forum itu, dunia ini ditentukan hanya oleh beberapa orang aja. Para pemimpin besar, para konglomerat besar, gitu, bercerita-cerita, yuk besok kita bikin ini, yuk kita bikin, ada begitu. Seperti neoliberalisme diungkapkan hanya oleh 2 orang saja, ya, 2 orang berbicara, dan kebetulan 2 orang itu pemimpin 2 negara besar,
ya. Satu yang disebut Reagan, satu yang disebut Margaret Thatcher. Reagan Margaret Thatcher itu bertemu berdua terus mengatakan, yuk jangan ada lagi keterlibatan negara dalam mengatur supply and demand dan mengatur segala macam, supaya tidak boleh ada lagi yang mengatur pasar, maka bebaskan aja pasar dan negara diharapkan tidak ikut intervensi dengan pasar, sedapat mungkin, sebebas-bebasnya. Negara hanya berfungsi regulasi, negara hanya berfungsi memediasi, negara hanya berfungsi fasilitator, maka muncullah kemudian yang disebut neoliberalisme. Itu hanya 2 orang aja yang nentuin. Hanya 2 orang aja yang disebut Reagan dan, nah itu elit, contoh oligarki elit yang paling canggih di dunia itu. Ya. Nah, kalau yang ingin tahu arah kemana ekonomi, arah kemana perkembangan masyarakat masa depan, ikuti aja perkembangan Forum Ekonomi Dunia yang setiap tahun dilaksanakan di Davos. Gitu. Ya, di situ ada Bill Gates, di situ ada Amerika, Presiden Amerika, Inggris, Jerman, di situ ada konglomerat-konglomerat besar, sekarang masuk dari Cina, sekarang masuk itu Arab, masuk. Mereka ngobrolnya tentang ekonomi, besok ekonomi begini, semua berubah, pasar saham berubah, segala berubah, semua berubah, kehidupan berubah, oligarki ekonomi di situ terjadi, bisa. Nah di Indonesia juga begitu. Kalau duduk-duduk mereka yang 20 orang ini, sekitar 20 orang ini duduk begitu aja, besok kita balik lagi ke otoritarnya, dia akan ke otoritarnya. Atau besok kita kukuhkan, udahlah DPR kita nggak usah, nggak fungsikan, ya nggak dia fungsikan. Ya, nah itu. Jadi seperti itu. Nah sekarang itulah yang dikatakan misalnya tirani. Nah terus direformasi orang, nggak bisa dong, harus ada kebebasan, harus ada kemerdekaan orang, harus ada hak asasi manusia, harus ada, maka terus ada antitesisnya. Dari tirani, dari otoritarian, terus antitesisnya kebebasan, kemerdekaan, freedom, akuntabilitas, partisipatoris, civil society. Nah, itu. Terus orang ada tuntutan menjadi bebasan. Tirani sebagai satu tesis, ya, diantitesis oleh kebebasan, freedom, terus muncullah sintetis. Apa sintetisnya? Sintetisnya bisa demokrasi, sintetisnya bisa juga law enforcement. Law enforcement, misalnya. Nah, kita memilih sintesisnya adalah demokrasi. Nah, sekarang pembicaraan demokrasi, orang sudah mulai lagi merasa bahwa ini bukan demokrasi, ini oligarki. Ya, atau ini pseudo demokrasi. Atau demokrasi yang pura-pura. Pura-puranya demokrasi sebetulnya oligarki. Dan ini sudah mulai dikritik. Jadi apa yang dikatakan demokrasi dulu, sekarang sudah mulai ada bibit-bibit muncul antitesis. Ya, antitesis. Orang dulu menyebut demokrasi Pancasila. Ini bukan demokrasi Pancasila, ini demokrasi liberal. Bahkan ultra liberal. Misalnya, bahkan ultra liberal. Oleh sebab itu terus orang sekarang mulai muncul lagi antitesis, ya, antitesis. Biasanya antitesis itu adalah dilansir oleh orang-orang yang punya pikiran bebas, dilansir oleh para ilmuwan, dilansir oleh para orang-orang yang lebih independen, ya, yang berpikir jauh ke depan, yang tidak terlalu memiliki interest di situ, ya, dan interestnya itu hanya bagaimana memajukan supaya kehidupan masyarakat itu tumbuh dan berkembang lebih lama lebih makin baik, makin lama makin baik begitu. Jadi muncul antitesis. Nah sekarang asumsi-asumsinya udah mulai muncul, ya, keterbukaan, kebebasan pers, ya. Keterbukaan, kebebasan pers. Tidak boleh lagi ada, kalau ada yang membelenggu, diprotes.
Kalau ada yang melarang, dihujat. Kalau ada yang semua tekan-tekanan. Itu merupakan jalan-jalan ya terhadap ke arah antitesis. Ya, antitesisnya belum terwujud karena sekarang kalau kita mengatakan demokrasi Pancasila, terus orang mulai mengatakan bukan, karena Pancasilanya nggak ada di situ. Pancasilanya ada di lip service, Pancasila ada di dalam diskursus, Pancasila hanya ada di omongan, tetapi di dalam praktek nggak ada. Prakteknya mal-mal kapitalistik, ya kan? Semua liberal, semua impor, semua ini nggak ada seperti itu. Nah itu mulai tanda-tanda terjadinya antitesis. Nah, terus sintesisnya di mana? Nanti kita lihat di mana komprominya terjadi. Perdebatan antara tesis dan antitesis itu akan berakhir pada equilibrium baru. Apa equilibrium barunya? Yaitulah sintesis. Ya, ada general notion nanti. Kita akan sampai kepada general notion. Apakah demokrasi yang kita anut sekarang ini ada demokrasi yang memang paling cocok untuk masanya di dalam masyarakat Indonesia yang seperti ini. Jangan-jangan di masa depan, untuk 10 tahun atau untuk 20 tahun ke depan, demokrasi yang seperti ini sudah tidak cocok. Misalnya. Nah, terus orang sedang mencari. Ya, terus orang antitesisnya asumsi-asumsi mengatakan kembali ke Undang-Undang Dasar 45. Ada yang mengatakan begitu. Ada juga yang mengatakan jangan lagi pemilu serentak. Terus ada juga yang mengatakan pisahkan antara pemilu presiden, pemerintah daerah dengan pemilu legislatif. Ada juga yang mengatakan satukan aja satu tempat. Ada yang mengatakan kembali kepada representativeness, ada utusan-utusan golongan. Ada yang mengatakan udah nggak ada gunanya tuh ada DPD dan segala macam. Dan itu adalah bahagian-bahagian asumsi-asumsi dari akan munculnya antitesis yang akan menyaingi tesis tentang demokrasi. Di mana equilibriumnya? Nah, nanti kita lihat. Mudah-mudahan equilibriumnya tidak di dalam reformasi lagi. Kalau reformasi lagi ribut. Ya. Tapi sebaiknya equilibriumnya terjadi di dalam cara yang transformatif, yang adaptif, sehingga tidak terjadi keributan, ya, tidak terjadi lagi ada penurunan presiden, tidak lagi huru-hara, tidak terjadi lagi semacam begitu, supaya perkembangan masyarakat itu. Jadi menurut Hegel, ya, kebenaran sesuatu itu, suatu ilmu pengetahuan itu bisa dilakukan lewat metode dialektika. Jadi satu tesis ya diuji dengan antitesis dan kemudian menghasilkan sintesis. Sintesis itulah menjadi general notion, the new general notion. Ya. Jadi teori baru, kebenaran baru ya. Penjelasan baru ya, penjelasan baru ya. Apakah riset bisa menggunakan ini? Bisa ya, dan ini lazim ya di dalam skripsi tesis di universitas lain ya. Di UNJ juga ada sebagian. Di UNJ justru di S1 yang maju ya. Yang maju. Tesis semacam ini banyak sekali ya. Misalnya seseorang ya menguji satu tesis, satu karya ilmiah orang, satu teori dari seorang ahli, nah, teori itu terus diujikan di dalam kasus Indonesia, apakah tesis-tesis yang disampaikan di dalam teorinya itu, yang ditulisnya di dalam buku-buku teks itu, bisa berlaku di masyarakat Indonesia atau di tempat kerja Anda atau di mana saja. Nah, terus mereka menganalisis ya apakah tesis-tesis itu dengan mengajukan antitesis baru, sehingga terus mereka simpul kepada sintesa ada penjelasan baru terhadap
teori yang lama gitu. Nah, itu bisa dilakukan. Dan itu, tapi saya melihat di pasca kita ini kurang populer ya. Nggak tahu sekarang, Bu Nur. Tapi saya melihatnya kok mungkin karena pembimbing ya, karena pembimbingnya banyak yang nggak belum mendalami hal-hal yang seperti ini, sehingga seolah-olah metodenya hanya dua, kuantitatif, kualitatif, ya. Kualitatif juga banyak kasusnya, ada case study, ada grounded, ada etnografi, ada macam-macam, ya. Nah, yang mana? Tapi saya kira kalau kita ingin menjadi perguruan tinggi terbuka, maka seluruh metode bisa dilakukan dan mahasiswa punya peluang untuk melakukan apapun sepanjang metode itu bisa dipertanggungjawabkan dan konsisten dikerjakan secara benar. Karena kebenaran teori, kebenaran ilmu pengetahuan itu bisa dicapai dengan berbagai macam metode, berbagai macam cara kerja. Gitu. Tidak ada one atau single metode untuk merumuskan atau menemukan kebenaran ilmu pengetahuan. Kebenaran ilmu pengetahuan itu tersedia macam-macam. Bahkan yang paling bagus itu sebetulnya Anda mengembangkan penjelasan dengan metode baru. Ya, metode baru. Justru itu novelty-nya, itu kebaruannya. Kita bisa menjelaskan sesuatu dengan cara baru, dengan yang mungkin tidak pernah dipikirkan orang lain. Kita yang memikirkannya, justru itu yang paling hebat. Ya, itu yang paling hebat. Nah, jangan kita hanya mengulang-ulang begitu aja. Mungkin ada baiknya juga nanti Bu Nur itu melakukan riset kecil bersama mahasiswa, ya, tentang disertasi. Jangan-jangan disertasi kita semua metodenya sama, gitu. Dan kalau sama kan rawan rawan diplagiasi, ya, artinya rawan dijiplak. Harus ada evaluasi disertasi. Iya, coba diriset dengan itu. Kalau metodenya sama, ya cuma datanya yang misalnya tadi sampelnya 50 ditambahin dan 55. Ya itu kan sama juga bohong, gitu ya. Sama juga bohong. Nah, mungkin itu ya. Ada kenakalan yang penting itu. Itu penting kenakalan itu ya. Melakukan penelitian-penelitian kecil, agak nakal sedikit gitu. Ini jangan-jangan disertasi kita itu kieu-kieu gitu. Kieu-kieu. Mungkin ada baiknya. Jadi saya feeling kan gitu. Ini feeling. Karena kalau dia beragam metodenya pasti ada penjelasannya yang berbeda-beda. Walaupun mungkin tema risetnya sama. Diskusinya sama. Kalau metodenya beda, faktanya beda, datanya beda, pasti penjelasannya akan beda. Ya kan? Tapi kalau dia sama begitu, tinggal pindahin variabelnya ke sini, ke situ, yaitu kan mirip-mirip aja gitu. Jadi kalau ditanya oleh orang lain nanti yang membaca disertasi kita apa hasilnya? Hasilnya hubungannya baik-baik saja dan pengaruhnya baik-baik saja. Gitu. Ya, dan kita tidak mau gitu menulis disertasi yang begitu, yang nanti dibaca oleh sejawat kita, oleh teman kita, oh kok begini aja ya. Nah, gitu. Dan itu menunjukkan reputasi kita sebagai akademisi, sebagai ilmuwan tidak terlalu kuat ya, tidak kuat. Dan itu, nah ya. Jadi sebetulnya Anda kembangkan aja metode sendiri. Ini riset saya begini nih, nggak bisa hanya metode begitu. Ya bikin aja, kembangkan. Terus pertanggungjawabkan kepada penguji. Ini saya bangun ini begini. Yakinkan penguji itu bahwa apa yang Anda bangun, metode yang akan Anda buat itu adalah metode yang fit, yang cocok, yang pas untuk melakukan riset ini. Ya, mudah-mudahan dengan berdoa para promotor, para pengujinya paham gitu. Nah, saya khawatir justru
pengujinya yang kurang paham, atau dia jumud terhadap metode satu metode saja, ya, satu metode. Nah, kalau itu ya susah, kayak itu. Ya seperti itu. Jadi harus terbuka. Ilmu itu harus terbuka. Ilmu itu tidak boleh tidak terbuka. Dia harus menyediakan diri untuk diuji dan terbuka untuk difalsifikasi kalau kita menggunakan terminologi dari Karl Popper. Ya, Karl Popper. Baik, itu dialektika dari Hegel. Ya, prinsip-prinsip umumnya. Yang penting prinsip-prinsip umumnya Bapak dan Ibu pahami. Kita lanjut. Ya, ternyata metode-metode itu tidak cukup, terutama bagi orang-orang yang melihat kenyataan, melihat fakta, melihat fenomena. Sebab banyak fakta yang muncul di tengah kehidupan masyarakat itu tidak hanya fakta sebagai apa adanya fakta, tetapi fakta itu mewakili. Fakta itu bertindak sebagai representatif. Ya. Fakta itu bertindak sebagai mewakili sesuatu yang ada di balik faktanya itu. Fakta yang tampak ke permukaan itu ya merupakan wakil dari apa yang tidak tampak kepada permukaan. Ya. Jadi kalau saya menunjuk kepada Pak Dedi yang kelihatan sekarang itu sesungguhnya adalah Pak Dedi yang mewakili apa yang ada di balik Pak Dedi, sehingga Pak Dedi yang sekarang itu adalah wakil ya penampakan dari apa yang tidak tampak dari unsur-unsur yang ada di dalam Pak Dedi. Nah, jadi fakta, data itu sangat misterius, sangat menarik, ya, sangat kaya, tidak bisa diinterpretasikan dengan begitu saja, ya. Fakta itu seperti gunung es, ya, di permukaannya muncul, ke permukaannya kecil saja, tapi sesungguhnya dia mewakili begitu besar sesuatu yang ada di bawahnya yang begitu besar. Nah, terus kemudian para ahli dipelopori oleh Edmund Husserl ya mengembangkan satu metode yang sangat terkenal, disebut metode fenomenologi. Ya. Penelitian fenomenologi, investigasi fenomenologi. Ya. Dia menganalisis fenomen apa yang tampak ke permukaan. Jadi nggak boleh kita, kalau kita meneliti fakta, kita hanya lihat permukaan aja. Karena kalau kita melihat permukaan aja, maka permukaan itu sering membohongi kita. Permukaan itu sering berdusta. Ya. Dan sekarang orang senang sekali berdusta. Di medsos itu banyak sekali dusta. Ya. Banyak sekali dusta gitu. Ya. Tidak hanya pejabat, awam pun dusta. Ya. Semua dusta. Ngakali datanya, merekayasa ininya, meme, TikTok, macam-macam tuh, banyak dustanya. Ya, banyak dustanya. Padahal itulah yang muncul ke permukaan. Jadi kalau itu yang muncul ke permukaan dan kita gunakan untuk menarik kesimpulan kebenaran, maka kita akan keliru. Kita tidak akan menemukan kebenaran yang benar-benar benar. Nah, oleh sebab itu, di fenomena itu, fakta yang muncul ke permukaan itu ada ekspresi di dalamnya. Ada ekspresi. Ya. Ada gestur,
di dalamnya. Ada tanda, ada psychological gestur, ada sifat-sifat, ada apa? Ada tanda-tanda, ada ciri-ciri. Nah, oleh sebab itu, fakta menjadi sangat seksi, sangat menarik. Kalau kita melihat fakta fenomen yang muncul ke permukaan, fenomena ya, fakta yang muncul ke permukaan atau penampakan, ini penampakan bukan penampakan setan ya. jangan salah nih. Ini penampakan ya. Ya, studi tentang penampakan fenomena yang muncul ke permukaan, maka sebetulnya si fenomena ini mewakili menjadi representatif kultural. Cultural, memiliki culture representatif, memiliki representatif kultural terhadap fakta itu. Ada norma di dalamnya, ada kebiasaannya, ada sifatnya, ada ciri utamanya, ada segala. Nah, tugas kita adalah bagaimana kita melakukan interpretasi terhadap fakta itu, sehingga fakta itu benar-benar bisa mewakili dari keseluruhannya. Jadi kalau saya melihat ya tindakan Pak Budi, tindakan A yang dilakukan Pak Budi, maka saya bisa mengatakan bahwa tindakan A Pak Budi itu adalah merupakan perwakilan keseluruhan mental yang dimiliki oleh Pak Budi. Tindakan itu adalah mewakili keseluruhan perasaan Pak Budi. Tindakan itu mewakili seluruh pikiran Pak Budi. Tindakan itu mewakili seluruh kepentingan Pak Budi. Dan A itu adalah wakil dari pikiran, dari perasaan, dari mental, dari emosi, dari keinginan, dari tujuan, dan segala macam. Jadi di A itu adalah representatif dari seluruh yang ada di dalam bumi. Nah, yang muncul ke permukaan adalah tindakan A. Padahal tindakan A itu adalah representasi dari perasaan, pikiran, motivasi, ya kan, emosi, keinginan. Tapi jebulnya tuh, munculnya ke permukaan itu adalah A. Nah, pertanyaannya, bagaimana kita bisa mengetahui A dengan baik supaya kita tahu apa yang dirasakan Pak Budi ketika A diputuskan? Supaya kita tahu apa yang dipikirkan oleh Pak Budi ketika memutuskan A. Supaya kita tahu apa yang emosi apa yang terjadi di dalam diri Pak Budi ketika dia memutuskan A. Supaya kita tahu apa yang diinginkan oleh Pak Budi ketika dia memutuskan A. Jadi dari A itu, dari tindakan A itu, kita bisa mengetahui background, kita bisa mengetahui kulturnya, kita bisa mengetahui keseluruhan terhadap apa yang dilakukan oleh Pak Budi lewat representatif A. Ya, lewat representatif A. Oleh sebab itu, begitu juga kalau kita berbahasa. Kalau kita menyatakan sesuatu dalam bahasa, sesungguhnya kita sedang menyatakan apa yang ada di dalam diri kita ke permukaan. Kalau saya mengatakan, Bu Nur, cantik ya hari ini, maka pernyataan saya mengatakan Bu Nur cantiknya hari ini itu melukiskan apa yang ada di dalam diri saya. Apakah itu perasaan, apakah itu emosi, apakah itu pikiran, apakah itu kehendak, apakah itu tujuan, apakah itu representasi dari persepsi saya tentang Bu Nur. Padahal pernyataan saya hanya menyatakan, Bu Nur, hari ini cantik ya. Nah, pernyataan itu adalah mewakili keseluruhan representatif kultural dari apa yang ada pada diri saya. Itu contoh misalnya. Bahasa ya, bahasa memberi tanda. Bahasa memberi
figure. Bahasa memberi simbol. Ya, memberi simbol. Jadi kalau kita ingin tahu apa yang dirasakan orang, maka kita ngobrol aja ke orang. Kalau saya ingin tahu perasaan Pipi, saya ngobrol dengan Pipi. Dengan ngobrol begitu saya tahu perasaan Pipi. Pipi lagi sebel nih. Oh, Pipi lagi kesel nih. Oh, Pipi lagi senang nih. Bisa. Nah, oleh sebab itu di dalam ilmu psikologi itu berkembang begitu. Bahkan dulu ya dikembangkan oleh Freud tentang mimpi misalnya. Mimpi, ya. Bagaimana menginterpretasikan mimpi? Fenomena yang munculnya semai-mimpi, tapi sebetulnya mimpi itu adalah pertarungan antara ego, das Ich dan das Es, ya, tersimpan di dalam das Ich dan terus muncullah dalam mimpi. Saya sebetulnya pengen naik Mercy, ya itu keinginan saya, ya kan, das Ich, keinginan saya. Tapi kemampuan saya belinya bajai, ya kan, duit segala macam. Oke. Terus dia muncul, ada ini, kalau begitu kemampuannya, maka jangan beli Mercy, ya udah beli Toyota aja. Jadi ada kompromi di situ. Terus dia muncul, saya pengen beli mobil Toyota. Nah itu dream. Jadi kita bisa melihat gitu. Mimpi itu merupakan representasi mental pertentangan antara das Ich dan das Ich. Ego. Seperti itu. Dan itu dari dulu. Nah, sekarang fenomenanya banyak. TikTok misalnya. Setiap orang menyampaikan TikTok, itu kan lucu. Kalau saya melihat TikTok itu sebetulnya orang menyatakan sesuatu. Orang tidak sadar bahwa dia sedang menyatakan sesuatu. Coba dipikir-pikirnya. Siapa? Kalau Anda buat TikTok gitu, Anda nyanyi, atau Anda bikin menari, atau Anda berjoget bersama, atau Anda bikin gerakan-gerakan tertentu yang unik, sebetulnya Anda sedang menyatakan tertentu. Dan kalau TikTok itu diserikan, diteliti dengan baik, Anda bisa mengenal dengan baik orang itu. Oh, orang ini sebenarnya mau ini, gitu. Dari TikTok, risetnya tentang TikTok aja. Gitu misalnya. TikTok sebagai representasi budaya manusia. Gitu. Nah, misalnya, seperti itu. Dan itu fenomenanya TikTok. Fenomenanya TikTok. Jadi, bahasakah, ya, pembicaraankah, tulisankah, ya, pernyataan-pernyataan itu adalah sesuatu yang tampak ke permukaan, apa yang sedang dipikirkan oleh seseorang. Ya. Jadi kalau saya ingin mengetahui Dwi, baca aja surat-suratnya Dwi. Kalau Dwi suka nulis surat, baca aja. Jadi dari surat itu kita bisa mengetahui ekspresinya, ya. Kita bisa tahu statementnya, kita tahu apa yang diinginkannya, dan kita tahu apa konsep kepribadian, konsep dirinya yang dia miliki, atau apa konsep paradigma yang ada pada dirinya, apa resolusi yang ada pada dirinya. Dari situ kita bisa itu. Jadi kalau Anda ingin tahu kepada seseorang pikirannya muter atau tidak muter, maka lihat aja ketika dia berbicara. Kalau berbicaranya itu yang mudah jadi sulit, ya, dan yang sulit jadi yang mudah jadi sulit, maka sebenarnya di otaknya itu semrawut. Yang sederhana menjadi pusing. Nah, itu. Tetapi kalau orang yang sistematis, tenang, gitu ya. Nah, itu seperti itu. Jadi Anda bisa melihat dari fakta yang itu. Fenomen. Nah, itu kalau manusia. Tapi juga ada artefak. Karena fenomena itu bisa dalam bentuk artefak. Misalnya rumah yang bagus dengan arsitektur yang hebat. Ya kan? Gedung-gedung yang tinggi. Karya-karya lukis. Ya. Kalau kita lihat Sphinx, kalau kita lihat piramid, kalau kita lihat Menara Eiffel, kalau kita melihat Monas, kalau kita melihat melihat istana, itu adalah artefak.
ya, yang muncul ke permukaan artefak, tetapi sebetulnya ada pergulatan di situ. Ketika kita melihat Monas, itu ada pergulatan di situ. Mengapa muncul ide tentang Monas? Apa yang ada di balik Monas itu? Ya, ada cita-cita apa di situ? Ada simbolisme apa di situ? Ada cara pandang apa di situ? Ada inferioritas apa di situ? Ada superioritas apa di situ? Dan segala macam. Tetapi fakta yang muncul ke permukaan adalah Monas. Ya, Monas gitu. Jadi banyak ya sesuatu yang di dalam, yang berada di dalam, ya, yang harus diungkapkan. Sesuatu yang tersembunyi di dalam yang harus diungkapkan, tapi pengungkapannya berbentuk fenomen. Contoh yang paling spektakuler kan begini. Nah, ini saya sering contohkan kalau di kelas-kelasnya itu. Ada mahasiswa atau mahasiswi senyum. Ya. Saya. Terus orang mengatakan, itu dia naksir tuh. Dia senyum. Gitu. Ya, saya senyum misalnya. Terus orang menginterpretasikan, oh, Pak Mukhlis lagi naksir orang tuh. Gitu kan. Ya, gitu. Fenomena yang muncul senyum. Ya, senyum. Tapi apakah betul senyumnya saya itu adalah senyum naksir? Tidakkah mungkin ada pikiran bahwa senyumnya saya itu senyum ngeledek? Ya, saya senyum karena saya ngeledekin dia. Kasihan bener ya dia kurang baca. Misalnya gitu. Ya kan gitu. Lihat, bisa juga senyum itu karena simpati. Ya, senyum karena dia simpatik. Bisa juga senyum itu menarik. Bisa juga senyum untuk tempting. Pertanyaannya, mana yang bisa membedakan dari satu senyum itu? Apakah senyum itu tempting? Apakah senyum itu simpati? Apakah senyum itu ngeledek? Apakah senyum itu baper? Faktanya sama, senyum. Tapi interpretasi orang bisa berbeda-beda. Dan seringkali interpretasi ini membuat orang lain yang naksir cemburu. Gitu. Nah, pada faktanya, fenomennya senyum. Lihat. Sekarang pertanyaannya, bagaimana kita menginterpretasikan ya makna di balik fenomena yang muncul ke permukaan itu? Ya. Nah, dan inilah yang terus kemudian menjadi sangat menarik fenomenologi itu. Bagaimana kita menguliti agar apa yang muncul ke permukaan itu betul-betul mewakili, menjadi representatif, ya, sesuai dengan apa yang dimaksudkan oleh objeknya. Nah, bagaimana caranya? Satu, cara pertama adalah kita mengeluarkan unsur-unsur sensasionalnya. Kita harus bisa mengeluarkan unsur-unsur sensasionalnya. Ya. Dan kedua, kita harus fokus memiliki intensi kepada objeknya. Ya. Sehingga kita bisa memahami makna. Ya. Sehingga kita bisa memaknai makna sesungguhnya. Itu yang kemudian kemarin saya katakan dalam bahasa Max Weber disebut sebagai kita harus melakukan Verstehen, memahami dalam kalau diterjemahkan ke Indonesia seringkali bingung tuh. Verstehen tuh memahami, tetapi memahaminya bukan memahami seperti memahami normal, tapi memahaminya caranya adalah melepaskan seluruh kepentingan yang kita miliki, membebaskan perasaan-perasaan kita, membebaskan pikiran-pikiran kita, membebaskan kepentingan-kepentingan kita, seolah-olah di dalam diri kita kosong melompong,
plong, ya, bukan berarti tidak ada pikiran gitu, tetap ada pikiran. Tapi tentang itu tentang objek itu kita lepaskan, kita bebaskan semua perasaan, kita bebaskan semua keinginan, kita bebaskan semua pikiran, kita bebaskan semua nafsu, kita bebaskan semua kehendak dan segala macam. Seolah-olah kita berada dalam posisi yang kosong melompong, dan ketika posisi kosong melompong itu, kemudian kita masuk ke objek itu, kita bergaul dengan objek itu, kita bergaul dengan fenomena itu, kita berdiskusi dengan fenomena itu tanpa keterlibatan sedikit pun dari keinginan, persepsi, motivasi, kehendak, pikiran kita. Kita hanya berusaha memahami apa yang dimaksudkan oleh objek itu, apa yang dipesankan oleh objek itu, apa yang diberitakan oleh objek itu, apa yang diinformasikan oleh objek itu, seperti objek itu mengatakan dirinya kepada kita sesuai dengan keadaan dirinya, tanpa keterlibatan sedikit pun subjektivitas kita di situ. Itu caranya. Sehingga kita bisa memahami fenomena yang muncul ke permukaan itu sebagaimana apa adanya dan apa yang diwakili oleh fenomena itu sendiri. Ya. Oleh sebab itu, ya, ini penting ketika kita melakukan riset. Ketika Anda melakukan wawancara, baik wawancara partisipatif maupun wawancara non partisipasi. Ya. Penting ketika Anda merumuskan pertanyaan-pertanyaan penelitian. Ketika Anda ingin bertanya sesuatu ketika ini. Sehingga Anda bertanyanya terhadap sesuatu yang benar, bukan bertanya terhadap sesuatu yang hanya menjadi fenomena. Sebab yang menjadi fenomena itu seringkali ditengarai, ya kan? Tidak seluruhnya merepresentasikan apa yang ada di balik fenomena itu. Ya. Nah, keterampilan ini harus dilatih. Ya, keterampilan ini harus dilatih. Ya. Selain dipahami konsepnya, tata caranya, tetapi harus dilatih. Sebab kalau tidak, kita akan tersesat. Dan banyak sekali orang tersesat. Dan ini karena ketersesatan ini bukan hanya mahasiswa, kadang-kadang sudah doktor, sudah profesor pun tersesat. Ya. Dikasih satu fenomena tertentu, akhirnya interpretasinya beda. Ya kan? Baru lihat gambar aja, interpretasinya lain-lain. Ya kan, fenomena seperti itu, baru lihat informasi tertentu yang lain-lain. Ya. Padahal itu tidak begitu. Oleh sebab itu kewajiban kita adalah, pertanyaannya adalah bagaimana cara kita terus mensimplifikasi, ya. Kalimatnya mensimplifikasi kurang pas nih. Bagaimana cara kita merumuskan fenomena yang begitu besar itu ke dalam satu kesimpulan yang lebih simpel. Ya. Lebih simpel. Cara yang pertama itu kita harus melihat ciri-ciri utama dari fenomena itu. Sebab ciri-ciri utama itu dialah yang melekat pada dirinya sendiri. Ya, ciri-ciri utama itu mengandung kekhasan yang tidak mungkin ada di tempat lain selain di fenomena itu. Ya, ciri-ciri utama. Kedua, tanda-tanda yang menjadi referensi dari ciri-ciri itu. Ya, kalau jalannya begitu udah pastilah mukhlis tuh. Ya, kalau sebelumnya begini, tapi kalau hanya dilihat postur tubuhnya bisa jadi salah gitu. Karena banyak juga orang postur tubuhnya seperti itu gitu. Ya kan?
Jadi ada referensi-referensi. Ketiga, ada ciri-ciri yang membedakan, ciri-ciri utama yang membedakan. Ya. Ada ciri-ciri utama yang menyamakan dan ada ciri-ciri utama yang membedakan sehingga itu melekat. Itulah yang disebut signifikansi, yang memberi tanda kepada fakta yang muncul atau fakta penampakannya, sehingga orang tahu, oh kalau begitu itulah dia, bukan yang lain, ya, bukan yang lain. Jadi ada sesuatu yang ditunjukkan dan menjadi representatif, ya, cultural representativeness, gitu, ya, cultural representativeness dari fenomena itu. Nah, oleh sebab itu, usaha kita, pekerjaan kita sebagai peneliti adalah menemukan signifikansi itu, tanda-tanda itu, ciri-ciri utama itu, kekhasan-kekhasan utama itu. Karena dengan begitu kita bisa membedakan dengan tegas terhadap tanda-tanda yang ada di fenomena-fenomena yang lain. Nah, dengan begitu kita tidak mencampur adukan ciri yang ada pada si A dengan ciri yang ada pada si B. Kita juga tidak mencampur baurkan antara signifikansi yang ada pada si A dan signifikansi kepada si B. Nah, kita menemukan pola. Kalau polanya 1, 2, 3, maka ini menjadi ciri si A. Kalau polanya 4, 5, 6, maka ini menjadi ciri si B. Kalau polanya 7, 8, 9, ini menjadi ciri si C. Nah, dengan demikian terus kita menemukan pola-pola. Kita menemukan tanda-tanda. Ya. Riset kita baru berhenti setelah pola dan tanda itu ketemu. Ya, karena pola dan tanda itulah yang bercerita tentang dirinya sendiri, tentang fenomena yang dimiliki oleh dirinya sendiri. Itulah fenomenologi, ya, yang penting, yang Anda harus ketahui sebagai peneliti. Detailnya sebetulnya masih banyak, ya. Sebab di dalam esensi sebuah ekspresi itu begitu banyak hal-hal misterius yang akan kita hadapi. Ya. Tadi saya sudah mencontohkan ekspresi saya tersenyum. Belum ekspresi saya berteriak. Belum ekspresi saya bertindak. Belum ekspresi saya berinteraksi. Belum ekspresi saya berbicara dan segala macam. Ya. Nah, tugas kita adalah menemukan representative capacity. Ya, itu kuncinya. Representative capacity yang dimiliki oleh fenomena itu, oleh ekspresi itu. Kapasitas yang mewakili fakta itu. Apa sih bahasa Indonesia, apa sih? Representative capacity. Kapasitas yang melekat pada fakta, pada fenomen yang menjadi ciri utama yang mewakili dirinya bahwa itulah menjadi fenomena satu-satunya yang ada pada benda itu, pada segala sesuatu itu. Itu yang dicari. Ya, jangan nyari yang lain. Ya, yang lain. Ini senyumnya Pak Mukhlis itu apa sebetulnya? Ya, naksir, marah, ngeledekin, tempting,
Atau apa? Itu yang dicari. Mana representatif kapasitinya? Oh, ternyata senyumnya itu ngeledekin. Kalau ngeledekin artinya senyum yang begitu itu adalah senyum ngeledekin, bukan senyum naksir. Tapi orang lain menanggap naksir. Tapi ada memang senyum mengatakan, oh ini lagi senyum naksir, lagi gembira dia. Tapi apakah representatif kapasitinya menyatakan dia gembira? Terus Anda mendalaminya, Anda bertanya, Anda mengobservasi, Anda melakukan in-depth interview supaya terus menemukan polanya, menemukan modelnya, menemukan kesamaannya, menemukan perbedaannya dan segala macam. Nah, itulah metode fenomenologi, ya, salah satu metode yang populer yang sekarang ya studi-studi kasus banyak sekali melakukan ini, ya. Bagaimana menginterpretasikan metode? Tentu syaratnya Anda harus kuat di teori, ya. Anda harus, karena interpretasi itu juga tidak mudah, harus dilatih dan harus menguasai perspektif teoritisnya.